Ini hati-hati. Rasulullah mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman. Barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim, yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin. Kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min dzalik. Ini yang tingkat sejengkai. Ini banyak di ukuran-ukuran tanah. Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kami hormati guru-guru kami, ada Ustaz Dr. Tengku Haji Amri Fatmi LCMA, dan juga ada Orang Cik Ketanyo Tengku Gamal, dan juga seluruh abu-abu, tengku-tengku, kaum ayah dan kaum mak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk membuka mata pada pagi yang berbahagia ini. Maka tiada bosan-bosannya kita terus memuji Allah ketika kita membuka mata setiap paginya dengan kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu adalah salah satu bentuk kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam, rupanya itu menjadi tidur panjangnya ataupun kematiannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas satu permasalahan yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan ilmu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan termasuk setengah daripada ilmu, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan, dan juga ilmu ini adalah ilmu yang pertama sekali dicabut daripada umatku, kata Rasulullah. Bahkan ketika ada orang berbuat kezaliman terkait tentang masalah ini, banyak dosa-dosa besar yang tanpa dia sadari itu telah dia lakukan. Dan masalah itu adalah berkaitan dengan masalah faraid ataupun pembagian harta warisan. Yang mana bicara tentang masalah warisan, termasuk hukum yang paling detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat ke-7, Allah menjelaskan laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu landasan hukum secara global. Bahwasanya laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Tentu kalau kita lihat asbabun nuzul daripada ayat tersebut, terjadi setelah peperangan Uhud pada tahun ke-3 Hijriah. Di mana ketika itu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang syahid dalam perang Uhud,
yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Jadi sahabat tersebut, Sa'ad ibn Rabi' syahid dalam perang Uhud. Ia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak perempuan, serta ada 2 saudara kandung yang laki-laki. Jadi almarhum punya istri, kemudian ada punya 2 orang anak perempuan, dan ada wali dari anak perempuan ataupun 2 saudara laki-laki kandung. Namun apa yang terjadi ketika itu? Harta semua diambil oleh walinya, wali daripada anak-anaknya ataupun saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Kemudian istri daripada Sa'ad bin Rabi' ini mengadu kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad ibn Rabi'. Ya Rasulullah, 2 orang anak perempuan ini saya bawa, ini adalah anak kandung daripada Sa'ad ibn Rabi', yang mana ia telah syahid dalam peperangan Uhud. Wa anna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma mala." Sedangkan paman daripada kedua anak ini, walinya ini, mengambil semua harta tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada istri dan 2 orang anak. Sedangkan mereka butuh nafkah ya Rasulullah. Karena kebiasaan masa jahiliyah dulu, yang hanya dapat warisan itu adalah hanya laki-laki yang dewasa yang ikut berperang. Maka kalau dalam kitab fik warisan, fik mawaris itu dijelaskan bahwasanya yang dapat warisan itu adalah man yarkabu farsan wa yahmilu saifan. Orang yang ikut kuda dan angkat pedang. Orang yang memperangnya merempak faraid. Sedangkan orang-orang lemah, wanita itu tidak dapat sama sekali. Nah, ketika mendengar curhatan daripada istri Sa'ad bin Rabi' tersebut, Rasulullah SAW mengatakan apa? Yaqdillahu fi dzalik, Allah memutuskan perkara kalian. Sehingga turun tadi An-Nisa ayat ke-7, Allah jelaskan laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya, perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya, mimma qalla minhu aw katsur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Penjelasan berikutnya itu secara detail Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tentang porsi anak-anak. Menyana anak agam dengan anak inang itu berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain, 2:1. Kalau almarhum meninggalkan 1 anak perempuan semata wayang, maka anak perempuan semata wayang ini dapat bagian nisfu, setengah. Kalau almarhum meninggalkan anak perempuan 2 orang ke atas, baik itu 2, 3, dengan syarat tidak ada anak laki-laki, perempuan semua, maka bagian mereka adalah as-sulutsani, 2/3 dibagi berapa jumlah anak. Ya, jadi 2/3 ini dibagi berapa jumlah anak. Kalau ada 3, 2/3 bagi 3. Ya. Kemudian masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tadi, Allah juga menjelaskan hak terkait orang tua daripada almarhum. Jadi ketika seorang meninggal dunia, menteng udip urung cik, ya, ayah dengan ibu kandung, maka orang tua ini juga dapat hak, walaupun almarhum ada keturunan. Kadang-kadang ada dengar haba menyena nak agamnya urung cik anak merempak lagi. Ya. Orang tua daripada almarhum enggak dapat lagi. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena dalam Al-Quran secara jelas Allah mengatakan wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua, baik ayah dan ibu kandung daripada almarhum, masing-masing mereka mendapatkan hak porsi 1/6, 1/6 jikalau almarhum yang meninggal ini ada memiliki keturunan. Kalau enggak ada keturunan bagaimana? Maka untuk ibu dapat 1/3, untuk ayah dapat porsi asabah. Jadi ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. An-Nisa ayat ke-12-nya Allah jelaskan tentang porsi bagian suami istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dia mendapatkan porsi nisfu, setengah daripada harta peninggalan istrinya, jikalau istrinya itu tidak memiliki keturunan. Lalu bagaimana kalau ada keturunan? Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Jadi kalau almarhumah ini ada keturunan, maka untuk suami dapat porsi 1/4. Ya, jadi detail sekali Allah jelaskan. Ya.
Sebaliknya juga ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, maka untuk istrinya dia dapat porsi 1/4 jikalau almarhum suami ini enggak ada keturunan. Tapi kalau ada keturunan, maka untuk istri dapat porsi 1/8. Jadi detail. Lalu kalau ada yang tanya, mau Ustaz kita menyenauri nang dua ro gimana? Nah, apa porsinya sama? Ya, tetap porsinya sama. Ya, berarti kalau ada anak itu 1/8 dibagi 2, bukan masing-masing 1/8. Namanya nabet ro kabeh gorina ngandung. Ya. Jadi 1/8 itu dibagi 2. Itu terkait tentang porsi faraid. Kemudian juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 176, akhir daripada surat An-Nisa. Itu Allah sebutkan tentang masalah kalalah. Siapa itu kalalah? Ketika seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, tapi dia punya saudari kandung perempuan. Jadi almarhum yang meninggal yo na adik inang siro. Maka untuk adik perempuan yang satu orang ini dia dapat setengah. Ketika almarhum yang meninggal ini enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua. Ya. Maka untuk saudari kandung, ukhti ataupun ukhtun ya, dia dapat porsi nisfu setengah. Tapi kalau saudari kandungnya itu lebih dari satu, perempuan semua, anak, kakak, anak, adik, inang, anak yang agam, inang manduk, maka porsinya 2/3. Oh lalu bagaimana kalau ada saudara laki-laki kandung dan ada saudari perempuan, almarhum na abang yang agam dan na adik yang inang? Ya, maka ini berlaku kaedah 2/1, lidzakari mislu hadzal untsayain. Karena ini juga ada beberapa kasus yang mengatakan yang merempak agama tang inang hana merempak. Ya. Padahal ini detail Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Laki-laki fa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal untsayain. Jadi ketika almarhum yang meninggal ini ada saudara laki-laki dan ada saudari perempuan kandung, maka dua-duanya ini dapat dengan kaedah pembagian 2/1 antara laki-laki dan perempuan. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah masalah yang detail yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Begitu juga kalau ada yang tanya, Ustaz, mampu penting merno ilmu faraid ni? Awak yang meninggal tinggal hoi dengku. Ya. Penting kita belajar ilmu ini. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita belajar. Di dalam hadisnya, ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya, kepada manusia. Fa innaha nisful ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Para ulama mengatakan karena ilmu ini berkaitan tentang kondisi hal orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup. Dan disebutkan dengan nisful ilm di sini adalah belajar ilmu faraid ini enggak hanya kita harus pintar secara fikihnya saja. Kita juga harus faham secara ilmu matematikanya, ilmu perhitungannya, ilmu akuntansinya, ilmu sosialnya juga ada di situ. Maka Rasulullah katakan tadi setengah daripada ilmu. Contoh, ketika disebutkan bagian-bagian ahli waris tadi, ada yang dapat porsi setengah, ada yang dapat porsi 1/3, ada dapat porsi 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Mamunya tanya dari bagian-bagiannya entah yang paling le. Ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Setengah atau 2/3? Ya. Jawabannya adalah 2/3, bukan setengah. Ya. Jadi ini secara ilmu matematika harus kita kuasai juga. Kenapa 2/3? Coba kita ilustrasikan. Kalau misalkan ada satu roti canai dibagi 2, itu namanya setengah. Tetapi ketika ada 2 roti canai dibagi 3, itu namanya 2/3. Ya. Maka kalau kita kali-kali di kalkulator, kalau setengah itu hasilnya 0,05. Kalau 2/3, ya, itu hasilnya 0,666. Ya.
Mantah raya 0,5 dengan 0,6. 0,6. Jadi ini penting kita belajar ini. Jadi enggak hanya kita fokus kepada fikihnya saja. Jadi ketika dia hanya fokus secara fikihnya, dia enggak faham tentang ilmu perhitungannya, ini kadang-kadang jadi masalah. Ya. Yang mana juga perhitungan ini jangan kita anggap ilmu eksat lebih dari agama. Enggak. Ilmu matematika dasar semua itu ada dalam Al-Quran. Contoh ilmu tambah-tambah ni. Itu Allah jelaskan di mana dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ketika Allah menyebutkan lamanya ashabul kahfi berada di dalam gua. Itu apa kalimatnya? Salasami'atin wazdadu tis'a. Jadi lamanya ashabul kahfi berada dalam gua adalah 300 ditambah 9. Kenapa enggak langsung 309 tahun? Tentu ini Allah ingin mengajarkan kita masalah penjumlahan. Begitu juga berkaitan dengan masalah pengurangan. Ini juga ada dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14 ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Berapa lama? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50 tahun. Padut tahun berarti? 950 tahun. Ini pengurangan dalam Al-Quran. Juga berkaitan dengan soal cerita. Ini kita sering juga kita dengar soal cerita masalah matematika. Dalam Al-Quran juga ada. Ketika Allah menyebutkan masa penyapihan di dalam surat Luqman, itu selama wa fisaluhu fi amain. Masa penyapihan itu selama 2 tahun. Kalau ditanya 2 tahun, padu bulan. 24 bulan. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, itu ayat ini sama redaksinya sebagaimana surat Luqman tadi, kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, khususnya kepada ibu yang telah mengandung dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Yang mana ibu telah mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Jadi hamil plus sapih selama 30 bulan. Sehingga kalau ditanya berapa lama usia kehamilan paling singkat itu berapa lama? Biasa kan 9 bulan. Kita lihat dari selisih yang ada. Tadi masa sapih 24 bulan 2 tahun. Sedangkan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 tadi hamil plus sapih 30 bulan. Sehingga ada selisih berapa bulan? 6 bulan. Maka 6 bulan ini ya, ijma' daripada para ulama adalah menunjukkan ini masa kehamilan paling rendah. Lalu kalau kita lihat misalkan ada orang baru menikah, belum sampai 5 bulan usia perkawinannya udah melahirkan. Ini berarti insiden kalau ya. Ini berarti ada sesuatu sebelumnya. Tetapi ketika misalkan sudah 6 bulan ke atas, ini tetap dia dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Karena boleh jadi ada yang lahir secara prematur. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu matematika dasar ini enggak bisa kita pisahkan dalam agama. Karena ini juga bagian yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahuwa yunsa, ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Ya. Jadi enggak banyak orang mau belajar ilmu ini. Ya. Bahkan ada beberapa pendidikan agama, ya, sekolah agama, ketika masuk bab faraid itu hanya dibahas secara umum saja. Ataupun ada yang bahkan dia skip, dia lompat, nyobek tak bernoleh, bahkan nama matematika payah tak. Jadi sehingga ini menjadi ilmu yang dilupakan. Bahkan Rasulullah juga menambahkan lagi, wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Bahkan ilmu ini adalah ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Kalau terjadi 2 kondisi tadi. Yang pertama, orang enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu ini. Yang kedua, Allah wafatkan orang yang faham. Kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu ini sudah dicabut oleh Allah, ditarik oleh Allah. Maka ketika sebuah ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah.
Apalagi bicara tentang masalah harta, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifati harta di dalam Al-Qur'an dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, diuji kita. Wate hana harta hana garu. Wate na saboh tanoh ka garu. Ya. Antara abang beradik enggak lagi ngomong-ngomong, enggak lagi bicara, enggak lagi silaturahim sampai bertahun-tahun. Bahkan ada yang bilang lagi, nyan mati lu hana lumpuh maah. Nauzubillah min zalik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini terjadinya fitnah. Dan bahkan tadi ketika imam kita Al-Hafiz dalam rakaat pertama membawa surah Al-Fajr, tadi disampaikan ada salah satu redaksi ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, dan ada di antara mereka yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Nah, dia tahu di situ ada hak dia, tapi dia tahu juga di situ ada hak saudaranya, tapi kebajuh mendung agaknya. Nah, ini sama dengan wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Jadi dia mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan ada orang yang dia cinta kepada dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Cinta kepada hartanya itu dengan cinta yang berlebihan. Dan ini banyak jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika kami mengadakan mediasi masalah kasus warisan. Jadi ketika dua orang berseteru antara abang beradik, sampai-sampai ada salah seorang ahli waris mengatakan, "Ustaz, pokok ji hak lun rumahnya Ustaz. Urusan temang nerakanya urusan lun." Nauzubillah min zalik. Jadi ini udah khatamallahu ala qulubihim, dan ini juga mengindikasikan bahwasanya dia mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dia kira masuk neraka lagi temang kerung Aceh. Ya. Masuk neraka itu tingkatan yang paling rendah. Ya, baru kita injakkan kaki kita mendidih otak kita. Dan jangan kita anggap masuk neraka itu hanya sebentar. Ya, sebentar memang. Tapi beda hitungan harinya. Satu hari di akhirat sama dengan ka'alfi sanati mimma ta'udun. Sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Itu satu hari akhirat. Coba kita bayangkan hari ini mungkin ada di antara kita ada yang sudah menjalani masa umurnya 50 tahun, 60 tahun. Kalau kita konversikan dengan hari akhirat, mungkin cuma berapa menit saja. Ya. Jadi jangan kita anggap remeh masalah ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bicara masalah kezaliman tadi. Kita tadi menyebutkan masalah ini ketika terjadi kezaliman, ya, banyak dosa-dosa besar yang tanpa dia sadari dia telah melakukannya. Yang pertama, dia memakan harta saudaranya. Yang kedua, dia memutuskan tali silaturahim. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, boleh jadi dia durhaka dengan orang tuanya. Ya. Orang tua yang sebelumnya pernah berwasiat. Ini ada kasus. Ketika orang tua wasiat, nyotuk punya abi meninggal, ayah meninggal, nyan tanah yang tua masjid, jok ke masjid bah. Lalu ketika meninggal orang tuanya, wasiat ini tidak dijalankan. Karena kenapa? Ribut antara sama ahli waris. Karu lebih keroro orangnya sampai wasiat orang tua pun tidak dijalankan. Maka ini dianggap telah bermaksiat ataupun dia durhaka kepada kedua orang tua. Dan dosa bagi orang yang merubah wasiat itu. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan bagian-bagian ahli waris tadi bagian dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, An-Nisa ayat ke-13 dan 14-nya itu Allah jelaskan. 13 itu tentang orang-orang yang ikut perintah Allah. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar.
yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Ayat ke-14-nya Allah mengancam orang-orang bermaksiat dan melampaui batasan ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan ketentuan Allah. Makna melampaui di sini berarti dia mengambil hak orang lain. Dia merampas hak orang lain. Maka ancamannya juga 3. Apa ancamannya? Yudkhilhu naran, dia masuk neraka. Khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi siapa yang mengatakan ini? Langsung Allah katakan dalam surat An-Nisa tadi. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini hati-hati. Apalagi di sana ada hak anak yatim yang kita makan. Ketika seseorang memakan harta anak yatim, langsung juga dalam surat An-Nisa ayat ke-10 Allah langsung berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Memakan sini bukan hanya memakan dari segi harfiah memakan, tapi menguasai, tidak diberikan haknya, ya. Itu sama dengan memakan. Jadi ketika dia memakan harta anak yatim secara zalim, maka seakan-akan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Nauzubillah. Bara api dalam perutnya makan. Dan tidak hanya sampai di situ. Allah juga mengatakan wasayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati berkaitan tentang masalah warisan ini, ya. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain. Ada contoh kasus yang ditanyakan kepada kami beberapa waktu yang lalu. Ini kasus tentang penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama. Kadang urun ranyo waktu meninggal urunci ana faraid ile sampai kematiannya itu berlapis, ya. Phone meninggal ayah, masih hidup ibu, masih hidup, ya, ataupun kita katakan seperti inilah, seorang meninggal dunia meninggalkan istri, kemudian ada 4 anak laki-laki semua. Belum difaraidkan harta suami ini, meninggal ibu ini, ya, meninggal istri ini. Ketika istri meninggal, istri ada masih hidup mamaknya, dan juga memiliki 4 orang anak tadi. Belum difaraidkan, meninggal lagi anak pertama, ya, yang mana anak pertama ini sudah menikah dan ada keturunan. Nian kamu lapih-lapih. Lalu ketika mau bagi, langsung dikatakan yang kamu meninggalnya nomor 4, maka cucunya kamu patah didi. Ya. Bukan seperti itu. Tetap harus kita runutkan dulu, ya. Karena syarat kewarisan itu adalah yang pertama meninggalnya pewaris, yang kedua hidupnya ahli waris, dan penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggalnya si pewaris. Yang pertama ketika meninggal suami tadi. Siapa yang masih hidup? Istri ada hak. Kemudian ada 4 orang anak, ya, laki-laki semua. Jadi harus kita pilih nih harta suami istri ini, yang mana benar-benar harta yang dimiliki oleh almarhum suami. Oh, menyenah harta seharkat, harta gonogini, harta bersama, nyamplah di awal, ya, dibelah di awal. Lalu setelah kita tahu hak porsi yang dimiliki oleh suami, ditambah dengan harta bawaan suami kalau ada. Makna harta bawaan ini adalah harta yang didapat sebelum perkawinan ataupun harta yang didapat daripada warisan orang tua suami, yang bawaan. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu, oh nyo tirkah dalam bahasa fikihnya, ataupun harta peninggalan almarhum yang benar-benar milik almarhum secara sempurna. Jadi ketika kita telah mengetahui porsi bagian dari almarhum, harta peninggalan daripada almarhum suami, di sana baru kita faraidkan. Dan sebelum difaraidkan itu, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kita laksanakan kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan almarhum. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, untuk mu'nah tajhiz al-mayyit,
biaya persiapan pemakaman almarhum. Nyo menyahana yang tanggung, ya. Beloi jaga kafan, ya. Kemudian untuk kerenda, untuk transportasi ambulan, ya, untuk kuburan lagi. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Ya. Menyebab tanya di Aceh, alhamdulillah mandang le tanah wakaf kuburan, ya. Kemudian kita sebab di Aceh juga sudah ada sebagian kampung menerapkan ada iuran fardu kifayah. Sehingga ini semua ditanggung oleh kampung. Tapi kalau di kota-kota besar itu siapa yang tanggung? Ya. Bahkan kuburan pun di sana sudah dikomersilkan. Ya. Itu daerah Bekasi, di kota besar sana, ada namanya Al-Azhar Memorial Garden. Nan membarak-barak baju, tapi intinya kuburan. Ya. Al-Azhar Memorial Garden itu khusus pemakaman orang Islam. Ada juga pemakaman yang lebih elit lagi di sana. Ada namanya pemakaman Sandigo Hill. Ya. Jadi nyan per makamnya, per paketnya mulai puluhan juta sampai ada ratusan juta. Tergantung view-nya. Menyelagak di puncak tadi, nya makin mahal karena pakai pemandangan lagak. Hantu pun diuyuk gimana? Ya, kena azab ataupun dia dapat nikmat. Ya. Jadi ini seperti itu. Maka kalau tidak ada yang tanggung, ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kedua, kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Hutang itu ada dua macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah bagaimana? Zakat yang belum dikeluarkan, nyan pedubit. Ini almarhum, ya, ada simpan harta, misalkan dia simpan emas sudah mencapai haul setahun dan telah mencapai nisab, ya. 85 gram ataupun 93,6 gram, maka ini wajib dia keluarkan 2,5%. Ya. Ini adalah dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah kalau belum dikeluarkan. Ataupun nazar yang belum dilaksanakan. Contoh, ketika seorang sakit dia bernazar, ya Allah menyelum pulih ente, lo sumbang 5 juta untuk pembangunan masjid, lo sumbang 5 juta untuk fakir miskin. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Belum sempat dilaksanakan nazarnya, kemudian dia meninggal dunia, maka ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Dan ini harus diselesaikan. Yang kedua, boleh jadi berkaitan hutang sesama manusia. Mungkin dalam kita bermuamalah ada hutang piutang, maka ini harus diselesaikan di awal. Ya, selesaikan di awal. Dan jangan kita anggap remeh masalah hutang piutang ini. Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Bahkan tidak hanya itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid sekalipun. Gimana orang syahidnya? Dia korbankan waktunya, jiwanya, hartanya jalan Allah sampai dia meninggal dunia syahid. Rasulullah SAW mengatakan, yaghfiru lisyahid kulla dzambin. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Tapi satu yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Ad-dain, hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Kita butuh kepada keikhlasan dan keridhaan daripada orang yang memberikan hutang itu. Maka sering kita dengar ketika pelepasan jenazah itu. Kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Kalau hutangnya besar dan bisa, ataupun kalau hutangnya dimaafkan, tentu ini menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Tapi kalau enggak bisa dimaafkan, maka harus diberitahukan kepada ahli waris. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga terhadap harta peninggalan sebelum difaraidkan adalah menjalankan wasiat almarhum. Dengan catatan selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariah. Jadi ada enggak wasiat yang bertentangan dengan syariah? Ada kadang-kadang. Contoh yang sederhana yang ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seorang orang tua mengatakan, "Nek, nyo menye ayah meninggal, menye abi meninggal, rumah induknya baik publo-publo apa?" Kadang-kadang gara-gara wasiat seperti itu, anak-anak bertengkar ketika orang tua meninggal dunia. Ya. Karena kenapa? Kondisi anak itu beda-beda. Ada yang secara ekonominya bagus. Ada yang secara ekonominya itu agak kurang. Yang kurang dia akan nuntut sama abangnya nanti. Bang, dari rumahnya kan nah hak lun bang.
Tak perlu oleh je, belum berlepeng. Untuk bayi anak sekolah, ya, untuk anak kuliah dan sebagainya. Abangnya karena secara ekonominya bagus, langsung tarik garis. Pokoknya hana pulau-pulau. Ya. Pokoknya enggak jual-jual, hana pulau-pulau. Nyo wasi uruci. Jadi kadang-kadang jikaru. Ya. Antara abang beradik ini bisa ribut. Gara-gara apa? Wasiat tadi. Karena sebenarnya jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, bicara tentang wasiat, itu enggak boleh wasiat untuk ahli waris. La wasiyata liwarisin. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan bagiannya dalam Al-Quran. Ada yang dapat setengah, sepertiga, seperempat dan seterusnya tadi. Tapi untuk siapa sebenarnya ahli wasiat itu? Wasiat itu sebenarnya untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat juga wasit. Ya, untuk anak tiri boleh kasih. Untuk kemaslahatan umat boleh kasih. Ya. Dan dalam memberikan ini enggak boleh semua harta. Hanya boleh diberikan maksimal wasiat 1/3. Lalu bagaimana dalam praktek dalam masyarakat? Karena kita lihat ada orang yang tulis surat wasiat dan semua ditandatangani oleh ahli waris. Maka kalau ini disepakati oleh semua ahli waris, boleh wasiat itu. Karena juga dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah. Tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Maka kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tua, maka ini boleh jalan. Tapi ketika ahli waris enggak sepakat, ataupun kadang-kadang wasiat itu hanya dibuat sebelah pihak, ataupun tidak diketahui oleh ahli waris yang lain, sehingga ini jadi masalah. Maka kembali kepada dasar hukum tadi, bahwasanya la wasiyata liwarisin. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT berkaitan dengan wasiat. Jadi kalau 3 kewajiban tadi telah dilaksanakan tadi, tajhiz mayit sudah, melunasi hutang sudah, kemudian wasiat sudah, baru yang terakhir adalah difaraidkan. Berapa porsi istri yang ditinggalkan? Untuk istri dapat porsi 1/8 karena almarhum ada keturunan. Sisanya 7/8 itu semua diberikan kepada 4 orang anak laki-laki, tinggal bagi rata semua karena nyo anak agama manduk. Kemudian hitungan yang kedua, karena seperti ini, setiap berlakunya kematian maka di sana ada satu penentuan warisan. Ya. Jadi yang kedua ini ketika meninggal ibu kandungnya, istrinya meninggal. Jadi seorang istri meninggal dunia meninggalkan ibu kandung dan ada anak 4 orang tadi. Maka jangan lupa kita kasih hak untuk ibu kandung. Jangan langsung kita kasih ala kepa tajuk ke nek. Misalkan yang bagi kan anak-anak ni. Kepa tajuk ke nek ke duha. Orang tu kan meninggal sih ke hak ke danyo sih. Enggak boleh kayak gitu. Karena bicara masalah faraid itu detail, ya. Ketika ada ahli waris ataupun ada ahli waris yang ditinggalkan, itu tetap dia ada hak selama dia tidak terhalang daripada mendapatkan warisan. Berapa hak untuk ibu kandung daripada almarhumah tadi? Dia dapat porsi 1/6. Kemudian sisanya itu adalah untuk 4 orang anak. Oh, lalu bagaimana anak yang sudah meninggal tadi? Nah, anak yang meninggal tadi tetap dihitung haknya. Karena ketika meninggal kedua orang tuanya, dia masih hidup. Karena kita menangguhkan dalam waktu yang lama, ditunda dalam waktu yang lama, sehingga ada anak yang pertama tadi meninggal dunia. Lalu porsi anak yang meninggal ini untuk siapa? Ya. Ketika kita sudah tahu, nak tumpuk ke anak agam yang meninggal. Jadi porsi tumpuk anak yang meninggal ini untuk siapa? Untuk ahli warisnya lagi. Ya, untuk anak-anaknya. Ya. Ataupun untuk cucu daripada almarhum kalau kita lihat dari yang pertama tadi. Ya. Oh, kalau enggak ada anak, maka ini kembalikan untuk saudara kandungnya yang menyahana. Tapi jangan lupa kita kasih hak untuk istrinya tadi. Istrinya juga ada hak. Berapa haknya? 1/4 karena enggak ada anak. Sisanya baru diberikan kepada 3 saudara kandung tadi yang masih hidup. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita beri perhatian berkaitan dengan masalah ini, apalagi masalah dalam masyarakat banyak sekali
belum lagi nanti masalah hibah yang tidak adil, belum lagi nanti masalah wasiat, ya, belum lagi nanti masalah jual beli antara anak dengan orang tua. Ini ada kasus yang menarik beberapa waktu yang lalu, ribut antara kakak dengan adiknya, masalah harta, yang mana adiknya mengklaim dulu ketika masih hidup ayahnya itu sudah ada jual beli dengan adiknya. Nah, tapi jual beli ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Jadi meninggal urun cik baru karu, yang kakak yu farai tanahnya, si adik begah kak perhle jamun kalau lumlo nyan ba ayah. Man anak kamu depul ko, ayah anak begah siapa? Nah, sehingga ini mereka bersikeras. Yang satu dia tetap mengatakan itu sudah ada jual beli, yang satu mengatakan nyan hana kublo, ya. Jadi karu, ya, ribut. Dan yang ribut ini bukan seumuran 40-50 tahun, sudah 68 tahun satu lagi sudah 63 tahun, kakak beradik. Yang sedihnya kita, anak-anak mereka ikut bela mamaknya masing-masing. Nah, jadi seakan-akan dua buah kubu, ya. Jadi kakak nak gebana yang bela maknya, ya. Si adiknya dia bawa anaknya juga bela orang tuanya. Jadi seakan-akan sudah dua kubu. Padahal coba kita bayangkan, dulu enggak ada harta, enggak ada ribut-ribut. Akur-akur. Ketika sudah ada harta sedikit sudah jadi permasalahan, sudah jadi ribut, ya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah faraid, sekali lagi ini penting kita pelajari bersama. Kemudian bicara tentang masalah faraid, juga kita bicara tentang masalah nikmat. Karena harta kita dapat tanpa kita harus capek-capek kerja. Harta kita dapat tanpa kita harus keluarkan keringat. Bahkan ini adalah hasil jerih payah kedua orang tua kita dulu. Jadi ini sebenarnya jadi nikmat ini bagi ahli warisnya. Tetapi ketika mereka tidak menyadari itu adalah nikmat, kadang-kadang jadi musibah. Jadi malapetaka di antara ahli waris. Bahkan ada yang sampai sewa pengacara, sidang di mahkamah. Sidang. Sudah keluar putusan, yang kalah enggak terima. Dibilang sama pengacara, nyo pak yang dah banding pak, tingkat provinsi. Dah banding lah. Banding, sidang tingkat banding, keluar putusan, masih enggak puas juga. Ya, sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Sidang di Mahkamah Agung enggak puas juga. Sudah ada putusan enggak puas juga. Sampai di PK, peninjauan kembali. Itu bukan setahun 2 tahun. Ya. Bahkan ada yang lagi sidang itu meninggal dunia. Nauzubillah misalnya. Kenapa cap? Ya, padahal kalau mereka selesaikan secara kekeluargaan itu enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah. Ya, selesai. Ya, silaturahim terjaga. Ya, harta ini benar-benar menjadi nikmat. Ya, kalau sudah ribut dibawa ke mahkamah, secara ekonomi enggak bisa dimanfaatkan. Karena itu dianggap harta sengketa. Mau kita sewa enggak bisa sewain. Kan keduduk lagi. Ya, maka ini juga menjadi masalah, menjadi musibah di antara para ahli waris. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini perlu sama-sama kita pelajari bersama berkaitan dengan masalah ilmu faraid ini. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita belanjakan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada tadi Ustaz Amri mengatakan ada sesi pertanyaan. Ini silakan ya. Mungkin 1-2 pertanyaan boleh.